mengatakan wala yasalu hamimun hamima yubasaruna. Seorang teman akrab tidak akan bertanya kepada teman akrabnya. Yubasarunahum, padahal mereka demikian di akhirat. Dan ketika mereka dibangkitkan dari kubur, kemudian dihemburkan oleh Allah di padang mahsyar, mereka melihat situasi kita orang ini. Jelas, pulang. Tahu. Wala yasalu hamimun hamima. Tapi dia nggak bisa minta kepada manusia. Nggak bisa tanya, nggak bisa minta pertolongan, nggak bisa. Dibuat forum lalu melihat dengan mata kepala. Atau pulang, atau pulang. Kenapa? Kullu beri'in yawma idin sya'nun. Setiap orang berlaku. Ini pengaruh buruk dari teman ini. Tidak bisa disepelekan dan harus kita perhatikan secara baik. Dan ternyata di lingkungan kita itu bisa kita lihat secara nyata. Teman seorang anak yang dulunya khadir, gara-gara dia memperhatikan temannya, lupa. Nah, dengan teman akrab masih sekolah pun akrab semua. Rumahnya di Bandung, di Bandung. Dia nggak punya sebulan kan? Kenapa dia nganggur? Karena sebetulnya lumpuh. Terus ajusnya berubah. Setiap hari mandiin sebetulnya, menyebutin sebetulnya. Dan kita suruh kait tangan dia. Di rumah ada masjid, ada harus masjid. Suatu ketika anak sudah kuliah di Jakarta, liburan pulang. Ada ketemu mana? Rumahnya berpindah. Sebelah mana? Anak nanya, itu mau ngapain? Apa ini semua? Dia bilang, kenapa? Dia udah bisa tahu sebelum dia itu ada sama cerita nama. Cerita panjang, paspornya kemana? Jadi bulan April ini, anak temui dia di rumahnya, anak masih hati, dia nggak bisa ngomong. Dia punya salah. Jadi bulan April ini susah, mana-mana. Ini salah satu di antara contoh yang banyak. Salah satu di Jakarta, luar biasa. Itulah yang Allah bicarakan tentang teman yang buruk dan pengaruhnya kepada kita semua. Tapi kalau kita mencari ilal muttaqin, kecuali teman-teman yang bertakwa tadi itu, bermanfaat buat kita di dunia, bermanfaat buat kita di akhirat. Bermanfaat di dunia ketika Jarir bin Abdullah masuk Islam, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Bay'atu Rasulullah SAW." Saya membaiat Rasulullah SAW atas dasar iqamah di salat, mendirikan salat, wa ita'i zakat, bayar zakat, wa nusful fi muslim, dan saling menasihati pada setiap muslim. Ini namanya. Kemudian kita salah, itu apa? An-nusfu li kulli muslim. Ini manfaat teman yang baik ini. Dia saling menasihati. Teman yang baik adalah teman yang selalu membantu sahibnya jika dia dalam keadaan kesulitan.
kan dia bantu ketika dia ada kepentingan. Apa yang dia miliki, dia berusaha membantu. Ini satu. Teman yang baik itu teman yang jaga rahasia kita. Karena dia sadar, ingat seperti kata Rasulullah, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumil qiyamah. Seorang yang paling buruk kedudukannya nanti di sisi Allah adalah seseorang yang membuka rahasia orang lain. Seorang suami, Rasulullah contohkan dengan suami istri. Seorang suami yang menceritakan tentang istrinya, dan seorang istri menceritakan tentang suaminya. Jadi juga teman. Teman yang baik tidak akan bersikap seperti itu. Dia akan menjaga rahasia yang ada pada temannya. Dia tidak akan cerita kepada orang lain. Teman yang baik itu menjaga perasaan kita, menjaga wibawa kita di depan yang lain. Dia tahu bahwa ada di dalam teman adalah ala tabarradu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling musuhan, jangan saling iri. Jadilah saudara-saudara semuanya. Ini manfaat yang luar biasa yang bisa diambil dari seorang teman yang beriman kepada Allah. Kemudian di akhirat, manfaatnya adalah Allah berfirman di ayat yang lain, Ainal mutahabuna bijalali, al-yawma udhilluhum, yawma la dhilla illa dhilluh. Mana dua orang yang saling mencintai, artinya saling berteman. Al-yawma udhilluhum, hari ini teman-temannya mereka bertemannya itu atas dasar ketakwaan keimanan kepada Allah dan dunia. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sahih itu bisa membantu justru. Sahih bisa membantu. Di sisi lain, terkadang keluarga tidak bisa. Karena Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhihi, seorang akan lari campur dari keluarganya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya, dia akan berlari masing-masing. Jadi Allah akan melindungi orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dilindungi oleh Allah. Dinaungi oleh Allah ketika matahari itu singkat. Ketika matahari itu 1 mil atau 2 mil. Kata sahabat yang meriwayatkan. Matahari 1 mil. Jutaan itu panas. 1 mil. Minhum man yablughu 'araquhu ila ka'bayn. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai mata kaki. Ada yang keringatnya sampai kisnya. Ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Ada yang sampai lehernya. Dan di antara mereka ada yang menghilang dengan keringat. Siapa yang melindungi kita? Kecuali Allah. Dan Allah akan melindungi orang-orang yang bertakwa. Jika dia melakukan itu pun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Manfaat yang cukup besar dari seorang teman. Sebenarnya mengingatkan kita, menegur kita, tidak akan menjerumuskan kita insyaallah. Kalau kita berteman atas dasar harta, atas dasar kerjaan, maka dia melakukan pertemanan itu ya karena itu. Ketika itu tidak ada, hilang. Kalau kita lihat masyarakat, kita diajak bicara anak itu, kalau di Jokonya masuk, ya malam pun mau rumah. Nantilah kita. Karena yang buat telepon, ada yang sok PD, ada yang ini, macam-macam. Itu satu macam arangan. Lalu itu rumah. Tapi giliran usahanya jatuh, mana pakai mana? Kadang-kadang orang roai sunnah sampai malu di mana?
tidak bermalu dan melihat manusia itu cenderung kepada orang-orang yang punya harta. Wa'anun nasu qad malu ila man laysa indahu malu. Dan manusia akan berbalik bagi seseorang yang tidak punya duit. Mobilnya maksud pada yang semua dekat. Yang lain biasa-biasa aja nggak mau. Ini al-akhirah yawma ini itulah teman-teman yang nanti akan jadi musuh kita berada di dalam. Dari dunia menjerumuskan kita sadar atau tidak kita sadari. Tahu atau kita tidak tahu, semuanya itu akan merusak akidah kita seorang muslim. Dari sini kita bisa pahami ternyata kita ini tidak bisa melihat dari sisi kata orang barat manusia ini adalah manusia sosial. Tidak sepenuhnya mutlak kata-kata itu benar. Karena benar manusia ini sosial. Tapi apakah kita harus semua orang kita langsung? Tidak, kita harus pandai-pandai memilih untuk kemaslahatan diri kita. Al-Qayyid Manjana Nafsahu, orang yang pintar itu adalah orang yang bisa menimba kemaslahatan diri sendiri. Wa'anila ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wal-aziz, orang yang lemah dan bakhil itu adalah man atba'a nafsahu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil aman, dan banyak anak-anak. Ini suatu adab berteman dalam Islam. Memilih teman yang baik, dan setelah kita memilih teman, maka ada etika-etika yang harus kita perhatikan antara teman-teman. Satu, kita jaga rahasianya dia. Sebenarnya kalau teman akrab, dia mesti ngomong problem yang ada di pikiran kita. Kita jaga rahasianya. Ketika kita bicara bulan rahasianya, jadi yang sudah bukan. Orang yang suka membuka rahasia temannya, ini adalah manusia yang terburuk di mata Allah. Manusia yang terburuk di sisi Allah. Selanjutnya, jangan suka membuka rahasia baik lewat ini, lewat Facebook atau apa, menceritakan keburukan orang. Kita tahu bulan di sini kita ceritain. Ini ayat ini masalah yang bisa dibuka. Yang kedua, sahihnya ada seorang teman yang tidak pernah menjelek-jelekin kita. Tidak pernah menjelek-jelekin. Orang yang menjelek-jelekin kita, memojokkan kita, sukuman terus lagi, tidak sah. Dia kumufan, fa'imafan ma'adzabul hadis. Hati-hati kalian dalam prasangka buruk. Dalam prasangka buruk itu kebohongan yang sangat besar. Kemudian teman yang baik itu teman yang tidak saling hasad, saling iri, tapi justru memberikan support yang baik buat kita. Sahih, ternyata karena itu lain dari kita. Kalau tahasadu jangan saling dengki. Dia selalu mengisi. Yang keempat, yang ngeri lagi, cerita tentang azab kubur tadi itu kelanjutannya. Ketika si roh tadi itu dikafan dengan kafan dari neraka, kemudian dikasih hanyut dari neraka, kemudian dibawa ke langit, ternyata para malaikat tidak mau terima. Pintu-pintu surga, pintu-pintu langit tidak mau dibuka. Nah, roh itu dilempar ke bumi, dan setelah itu
Wa yunadi munadin minas sama, atau seruan panggilan dari langit dengan menyebutkan namanya yang buruk. Fulan bin fulan, bau busuk tercium dari dia, mengatakan ini adalah rohnya fulan bin fulan. Fayusamma bi'akbahi asma'ihi alladhi kana yunada biha fid dunya. Maka dia dipanggil dengan nama julukan yang terburuk yang pernah dijadikan julukan waktu di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya seorang yang baik, teman yang baik adalah teman yang memberikan yang terbaik buat kita. Jika manggil pun manggil dengan nama yang terbaik. Islam tidak mengenal julukan-julukan yang tidak enak dikenal ini. Karena itu pengaruhnya sekali tidak ada. Jika dia meninggal, malaikat pun akan memanggil panggilan dia sewaktu di dunia. Apa panggilan dia? Panggilan dia, muakal. Wala karena baju fil alqab. Jangan suka membuat julukan-julukan yang muakal. Jangan kalau nggak ada julukan kayak ini nggak apa. Semua ada julukan. Muhammad apa? Sekarang julukan Muhammad Wafi. Ada. Ada pulang babi, pulang ini aduh. Ada lagi kemarin kita kasih julukan nggak tanggung-tanggung. Namanya pulang Tuhan. Ada jangan coret. Bukan coret, ada kerukut. Pulang Tuhan. Ada lagi pulang Jibril. Ngapur ini. Kalau saya tangan ini dia jangan macam-macam. Ini udah kelewatan. Orang yang melakukan julukan-julukan yang buruk seperti itu, yang kelewatan, dia orangnya nggak bisa menjaga lidahnya. Nggak bisa menjaga lidahnya dia. Ya Mu'ad, fahal yakubbun nasu alam nari illa hafa'idu al-sinatihim. Ya Mu'ad, jika Rasulullah bicara kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, bukankah manusia itu nanti akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, kepalanya dulu disebabkan mulutnya yang tidak bisa dijaga. Mulutnya nggak bisa dijaga. Ma yalfizu min qawlin illa wa ladayhi raqibun atid, kata Allah dalam Al-Quran. Tidaklah satu kata-kata yang kita ucapkan itu melainkan malaikat mencatat itu. Satu kata yang kita ucapkan. Katanya Zaid, catat. Khairan ya Rabbi. Jika itu baik, maka Allah akan melihatnya sebagai kebaikan. Jika itu syarran, keburukan, ya Rabbi, Allah pun akan melihatnya. Catat semua keburukan. Orang yang bertakwa, nggak mungkin dia membuat julukan yang buruk. Nggak usah software. Ada software dengan tujuan menjelek-jelekkan orang lain. Kemudian software dengan tujuan orang lain dia ketawa. Ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Disebutkan dalam hadis Masih, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah itu akan murka. Allah yaghdhabu, Allah itu akan murka kepada seseorang yang takallam bicara liyubshika bihan nas, dia berbicara agar manusia semua ketawa kemudian merendahkan orang lain. Maka itu apa? Soalnya jamaah terus tidak lagi tidak usah digunakan soal itu. Terakhir, jangan merendahkan orang lain, jangan membuat julukan yang tidak benar. Tujuannya mencegah dengan software yang tahu semua meninggal itu adalah ini di luar jalur yang disyariatkan. Itu orang yang dimurkai oleh Allah. Allah marah. Kenapa
bisa demikian ya, karena dia menginjak harkat dan martabat orang. Karena kehormatan dalam Islam itu jenjang tinggi. Tidak main-main. Kehormatan seseorang itu nomor satu. Bisa dia membela kehormatan dia, dan jika dia meninggal karena membela kehormatan dia bisa mati syahid. Jangan menghina, merendahkan dengan dalih kita sahih, kita contoh. Ini adab-adab dalam berteman. Dan adab lain dalam berteman adalah tidak adanya jarak antara laki dengan perempuan. Dan itu sering kita sampaikan setiap pengajian yang syafal ini. Khususnya kalau ada hari-hari datang, itu karena lihat berapa kali selama pengajian ini, kalau ada hari datang, mesti ada jabatan tangan. Alasan. Karena lihat waktu di daerah mana, percetakan jalan. Ini pengajian rutin, setiap pertemuan pengajian. Kita begini jangan. Hari datang bercanda seakan-akan ini dua saudara kandung. Jabatan tangan, ada juga pergi sebelah. Untung anak mau pulang, kalau belum isi pengajian anak itu untuk beruntung. Dia marah itu juga anak awal, anak mau pengajian. Itu bikin pengajian dengan cara-cara seperti ini. Harus ada jarak antara laki dan perempuan. Pergaulan yang diizinkan dalam Islam adalah pergaulan laki-laki, perempuan-perempuan. Jangan kita berteman dengan lawan jenis yang bukan muslim kita tidak bisa. Inilah usaha berpendidikan atau usaha saya tidak berjabatan tangan dengan perempuan. Dan ancaman bagi orang berjabatan tangan dengan perempuan itu cukup besar. Penting kepala saya diketok pakai martil dari neraka dan berada harus menutup tangannya seorang perempuan kata Rasulullah. Kemudian berbicara perempuannya juga ketawa, ngobrol sambil senyum dan sebagainya. Karena tambah adalah hubungan kaumi supaya ma'ala jadi qalbi marad. Kata Rasulullah, kata Allah bicara tentang kaum perempuan, larangan buat kaum perempuan. Dalam surat Nur, kaum perempuan. Suara kamu jangan kamu rendahkan. Istilahnya suara yang berindah, ketawa, ini enak. Depan orang-orang yang hatinya marin. Depan orang-orang yang hatinya marin. Yang terjadi adalah maksiatan. Ini perempuan nanti, lakinya juga masih remaja, duduk berduaan, apa yang terjadi? Layak luana rajulun bimra'atin illa wa syaitanu khaliduhuma. Tidaklah seorang laki-laki perempuan duduk berbarengan kecuali setan yang ketiga. Kemaksiatan pasti terjadi. Ada ikan asin, ada kucing. Jadi ada ikan asin nih, tahu? Ini kucing, udah diukur kan sama kucing. Mas ini kan bukan kucing. Ini manusia punya otak, sadar dia. Ada 1001 macam cara untuk menggiring dia. Dia hafal. Ini kan kalau kucing kan nggak dikasih otak. Ngergat sama dia. Kasar mainnya. Manusia ini punya otak ini. Ini permainnya. Tapi ketat. Ini jiwa-jiwa muda. Inilah yang harus kita jaga dalam pergaulan kita. Pandangan, kenapa kemaksiatan itu bisa terjadi? Bapak menyebutkan tahapannya. Kemaksiatan itu terjadi pertama karena
Kenapa? Padan. Lihat. Oke. Cakep pujian ini. Habis melihat khatrat masuk ke pikiran. Lihat. Oke. Kan cuma khatrat, pikiran. Jadi pikiran sama dia. Ketika jadi pikiran, tasawur. Dia coba untuk gambarin, menghayal, penasaran, selanjutnya terserah. Kan gitu kan? Semuanya dimulai dari mana? Iya. Perempuannya dapat, lakinya dapat. Dapat, bukan. Iya. Kalau sudah malingnya mencuri, terus saya dia, dari tadi kemana?